Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 18053004. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep organisasi dengan menganalisa macam-macam struktur organisasi serta mengidentifikasi macam-macam organisasi. Baik, kali ini coba kita masuk tentang pengertian organisasi, yaitu dimana kita akan menjelaskan mulai dari pengertian organisasi, yang kedua adalah prinsip organisasi, yang ketiga adalah struktur organisasi, keempat adalah asas pengorganisasian, yang kelima adalah macam-macam organisasi, dan keenam adalah bentuk-bentuk organisasi. Baik, pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh riset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Dalam prinsip organisasi terdiri dari pertama adalah prinsip perumusan tujuan. Yang kedua adalah prinsip tingkat pengawasan. Yang ketiga adalah prinsip pembagian kerja. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian atau kekuasaan. Yang kelima adalah prinsip rentang manajemen. Yang selanjutnya adalah prinsip kesatuan perintah, dan yang terakhir adalah prinsip koordinasi. Ini salah satu bentuk contoh dari struktur organisasi. Dimana kalau kita lihat dari contoh di atas adalah, pertama sekali kita lihat adalah yang paling tertinggi itu salah satunya adalah direktur utama. Ketika kita lihat di bawahnya terdiri dari direktur umum, sekretaris, dan direktur teknik. Di bawah direktur umum juga terdapat dua, yaitu adalah sekretaris 1 dan sekretaris 2, maupun direktur teknik juga terbagi dua, yaitu adalah sekretaris 1 dan sekretaris 2. Di direktur umum juga ada beberapa terbentuk divisi-divisi yang berguna untuk membantu kinerja direktur. Yang pertama adalah divisi General Affairs atau Personally, yang kedua adalah divisi keuangan, yang ketiga adalah divisi pengembangan usaha. Sedangkan kalau kita lihat di direktur teknik juga terdapat ada beberapa divisi-divisi, yaitu pertama adalah divisi teknik, yang ketiga adalah divisi real estate, dan yang ketiga ada divisi alat berat. Dan divisi teknik pun juga terbagi atas logistik, monitoring, dan ekstrator. Baik, kita lanjut kepada azas pengorganisasian pekerjaan. Yang pertama adalah kombinasi. Yang kedua adalah desentralisasi. Yang ketiga adalah sentralisasi. Coba kita bahas dari adalah sentralisasi. Di mana dengan azas ini semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif. Dan selanjutnya adalah desentralisasi. Berdasarkan asas ini, masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping melaksanakannya tugas-tugasnya, induknya juga melakukan semua kerja kesatuannya terdapat dalam lingkungannya sendiri. Yang ketiga adalah kombinasi, yaitu adalah campuran antara azas sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya kita masuk adalah bentuk-bentuk organisasi niaga. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau sering kita sebut dikenal PT. Dan selanjutnya adalah perseroan komander atau CV, firma, dan koperasi. Contoh dari organisasi sosial terdiri dari pertama sekali adalah keagamaan, yang kedua adalah profesi, yang ketiga adalah kepemudaan, yang keempat adalah kemahasiswaan, dan yang kelima adalah kepartaian dan lain-lain.
Ini adalah salah satu bentuk contoh dari organisasi regional dan internasional. Yaitu di mana kalau regional kita lihat salah satunya adalah ASEAN, sedangkan internasional banyak kita lihat dari UNICEF, FAO, WHO, atau IMS dan UNESCO. Itu biasanya di ruang lingkup dalam lingkup PBB. Bentuk-bentuk organisasi itu adalah pertama, merupakan organisasi tertua dan paling sederhana diciptakan oleh Harry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan saling mengenal serta sosialisasi kerjanya belum tinggi. Itu adalah organisasi garis. Selanjutnya adalah organisasi fungsional. Itu organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya adalah organisasi garis dan staf, di mana adalah dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mengejar bidang tugasnya yang beraneka ragam serta rumit, dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Tugasnya memberi dan nasihat dan saran dalam bidang kepala pejabat atau pimpinan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah organisasi panitia. Itu adalah organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesai juga organisasi hal tersebut. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan dan menjelas tentang macam-macam dan bentuk organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.